Selamat malam, saudara. Baru saja pemerintah memutuskan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada 21 Maret 2026. Sementara untuk gelombang pemudik terus mengalir dari berbagai titik demi satu tujuan, berkumpul bersama keluarga di Hari Idul Fitri. Lalu bagaimana pantauannya malam hari ini? Sorotan lainnya kami juga akan menyoroti tentang perang AS Israel versus Iran yang belum juga menunjukkan adanya tanda-tanda mereda. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam bersama saya, Audrey Chandra. Pemerintah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan ini diputuskan berdasarkan hasil sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama. Sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah digelar di auditorium kantor Kementerian Agama Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin langsung sidang isbat. Pemantauan hilal dilakukan pada 117 titik lokasi di seluruh Indonesia, mengecualikan Bali yang hari ini sedang merayakan Hari Suci Nyepi. Penetapan ini berarti menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari, sehingga umat muslim di Indonesia tetap berpuasa pada Ramadan di hari ke-30 besok. Data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Seluruh titik-titik mulai dari Papua sampai Aceh, di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Informasi lebih lengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Janivan Prapta di kantor Kementerian Agama Jakarta. Alfa, jadi metode hilal apa yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk menetapkan 1 Syawal? Audrey dan juga saudara, ada 2 metode yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Idul Fitri di tahun 2026 ini, yaitu ada metode hisab, yakni perhitungan secara matematis atau secara astronomi, dan juga metode ruqyat atau pengamatan bulan secara langsung. Dari 2 metode ini, tadi kita dengarkan bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa secara kesepakatan dan laporan dari tim Ruqyatul Hilal Kementerian Agama tidak ditemukan adanya bulan baru pada malam hari ini, tepatnya di 29 Ramadan 1447 Hijriah. Kalau dilihat secara metode hisab, disebutkan bahwa dari seluruh lokasi di Indonesia, tepatnya ada 117 titik, disebutkan bahwa ketinggian bulan baru memang sudah memenuhi kriteria MABIMS, yaitu lebih dari 3 derajat. Tetapi untuk elongasinya yang menjadi salah satu poin penting, yaitu belum memenuhi kriteria MABIMS atau masih berada di kisaran 6 derajat. Dan hal ini diproyeksikan bulan baru akan terlihat pada esok hari, tepatnya 1 Syawal 1447 Hijriah di tanggal 21 Maret 2026. Dan dari metode ruqyat sendiri, Audrey dan juga saudara, tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Agama bahwa dari laporan tim Ruqyatul Hilal Kementerian Agama di 117 titik yang tersebar, hal ini yang menjadi pemerintah dan juga organisasi masyarakat terkait serta juga organisasi masyarakat terkait serta DPR RI menyepakati bahwa perayaan Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada 21 Maret 2026. Tetapi tadi pemerintah dan juga pejabat terkait sudah memberikan penekanan. Meskipun terjadi perbedaan terkait dengan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah, pemerintah mengajak semua masyarakat untuk memberikan toleransi atau menghargai saudara-saudara kita yang sudah akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tepatnya pada esok hari di tanggal 20 Maret 2026. Audrey. Ya, Alfa kan sudah diumumkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, tetapi memang masyarakat banyak yang kemudian merasa bahwa agak terlalu kemudian lama begitu untuk diumumkan oleh Kementerian Agama. Kira-kira apa yang membuat Kementerian Agama ini agak lama untuk mengambil keputusan menetapkan 1 Syawal?
Ya, kalau dilihat dari dua metode yang sudah digunakan tadi memang agak cukup rumit. Kalau ijtimaknya sendiri memang sudah terlihat atau posisi sejajar antara bumi, bulan, dan matahari ini memang sudah terlihat sejak pukul 8:30 pagi tadi. Tetapi kalau berdasarkan hasil seminar tadi, karena adanya banyak titik yang kemudian menjadi titik pengamatan, baik itu secara astronomi maupun secara pengamatan langsung, maka harus dilaporkan benar-benar dan harus diverifikasi ulang oleh pemerintah dan juga DPR serta organisasi masyarakat terkait serta negara tetangga yang juga mengikuti sidang isbat secara tertutup hari ini untuk kemudian menentukan kapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Memang saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur tepatnya dan juga di wilayah tengah harus menunggu lebih lama karena mengingat proses ini jauh melebihi waktu yang sudah diperkirakan oleh pemerintah. Tetapi yang bisa dipastikan bahwa perhitungannya ini sudah dipastikan dan diverifikasi ulang tepat sesuai dengan perhitungan astronomi dan juga pengamatan secara langsung, karena awalnya memang ada proyeksi bahwa jatuhnya Hari Raya Idul Fitri di tahun 2026 ini akan berbarengan dengan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang melaksanakan pada tanggal 20 Maret 2026. Tapi ternyata ketika sudah mendapatkan laporan langsung dari tim lapangan atau tim Rukyatul Hilal, pemerintah memutuskan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah berbeda tepatnya pada hari Sabtu 21 Maret. Tapi semangatnya tetap, Audrey, kita tetap harus menghargai saudara-saudara kita dan merayakan bersama kemenangan di Hari Raya Idul Fitri 2026 ini. Audrey. Ya, Alfa, meski sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada hari Sabtu, tapi kemudian ada saudara-saudara kita yang juga tadi Alfa mengatakan bahwa ada yang merayakannya pada besok hari ataupun juga hari ini. Nah, apa imbauan khusus dari Menteri Agama soal perbedaan ini? Ya, tadi sudah di-mention langsung atau disebutkan langsung oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar dan juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis yang menyebutkan bahwa ada perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2026 antara pemerintah Indonesia dengan juga saudara-saudara kita PP Muhammadiyah. Tadi dia menyebutkan tetap kita harus turut merayakan dan memberikan toleransi kepada saudara-saudara kita yang akan terlebih dahulu merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi walaupun terjadi perbedaan, semangatnya tetap sama bahwa ibadah selama bulan Ramadan, tepatnya 30 hari versi pemerintah dan 29 hari versi PP Muhammadiyah ini tujuannya tetap sama, bahwa kemenangan yang dicapai oleh umat Islam adalah perayaan di Hari Raya Idul Fitri. Tanggal berapapun itu, 20 Maret ataupun 21 Maret, semangatnya tetap sama, merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Audrey. Saling menghargai meskipun Hari Raya Idul Fitrinya berbeda tanggal. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Janifan Prapta. Tetap bersama kami, saudara. 4 orang tewas setelah mobil yang ditumpangi menabrak bus di ruas tol Pejagan Pemalang. Saudara, kecelakaan terjadi di ruas tol Pejagan Pemalang, kilometer 290 wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. 4 pemudik asal Bekasi meninggal setelah mobil yang ditumpangi menabrak bus yang sedang berhenti di lajur darurat. Minibus melaju dari arah Jakarta ke Semarang, diduga hilang kendali, kemudian oleng ke kanan dan masuk ke lajur darurat. Minibus lalu menabrak bagian belakang bus yang sedang berhenti untuk mengecek kondisi ban. Akibat kejadian ini, 4 orang meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 1 korban berusia 3 tahun saat ini masih dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif. Tapi mencolok kan bus tabrak oke. Gambar bisnya pun. Bus Agra ini berhenti di lajur darurat. Berdasarkan keterangan awalnya itu mengecek kondisi ban. Untuk lampu hazard juga sudah dinyalakan. Kemudian pada jam kejadian itu dari Toyota Calya
berdasarkan dari rekaman CCTV terlihat oleng ke arah kanan, ke arah lajur darurat, kemudian menabrak bagian belakang bus. Di Madiun, Jawa Timur, seorang pengemudi terluka setelah truk tanpa muatan yang ia kendarai menabrak pohon di jalur mudik Madiun arah Ponorogo, Kota Madiun, Jawa Timur. Diduga sang sopir tidak konsentrasi saat mengemudi. Akibat kecelakaan, bagian kaki sopir terjepit di kabin kendaraan. Korban berhasil dievakuasi 15 menit kemudian dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun untuk dirawat. Kita ke informasi berikutnya, ini berkaitan dengan aksi nyentrik para pemudik yang pulang kampung halaman di Lampung dengan kostum superhero Power Ranger. Pemudik namanya Aji ini sengaja menggunakan kostum Power Ranger untuk bisa menghibur pemudik lain, terutama anak-anak yang ikut pulang kampung bersama orang tua. Menurut Aji, kostum yang ia beli secara sengaja sudah dipakainya sejak dari Tangerang dan akan terus dipakai sampai tiba di rumahnya di Lampung. Kostum superhero-nya pun mencuri perhatian pemudik lain yang sama-sama sedang menunggu kapal di Pelabuhan Ciwandan, diperuntukkan bagi para pemudik menggunakan sepeda motor. Buat seru-seruan aja sih. Seru-seruan. Sepanjang jalan dipakai ya, berarti? Dari Citra sampai sini. Nggak panas? Ya, enggak panas. Ini memang beli atau apa? Beli, check out ke aplikasi Oren. Dan pantauan mudik, arus mudik di malam hari ini kita akan pantau bagaimana situasinya ada di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga kita akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Rama Pratama. Linda, apakah perjalanan mudik melalui jalur laut ini mengalami kenaikan di sana, Linda? Baik, selamat malam Audrey dan juga saudara. Memang dari PT Pelni ini untuk jumlah penumpang yang ingin pulang ke kampung halamannya atau mudik melalui jalur laut mengalami kenaikan. PT Pelni mencatat ada kenaikan sebesar 3,2% untuk jumlah penumpang yang ingin mudik melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta di tahun 2026 kalau dibandingkan dengan data selama musim arus mudik di tahun 2025. Untuk tahun ini selama musim arus mudik sudah ada total sebanyak 179.972 penumpang yang naik ataupun yang turun di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Memang kalau kita melihat di data hari ini saja, Kamis 19 Maret 2026 masih ada total 5 kapal, baik itu yang bersandar ataupun yang berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta. Walaupun puncak arus mudik prediksinya sebenarnya sudah jatuh di tanggal 17 sampai 18 Maret 2026, tapi hari ini masih ada total 5 kapal yang akan bersandar ataupun yang juga berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Contohnya ada KM Lambelu yang bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah asal dari Parepare dan sudah berangkat menuju ke Bau-Bau tepatnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dan membawa total sebanyak 1.481 pemudik. 4 kapal lainnya yaitu KM Tilongkabila bersandar pada pukul 17.00 asal dari Labuan Bajo dan berangkat pukul 21.00 menuju ke Bau-Bau. Ada juga KM Dharma Kartika 3 berasal dan berangkat menuju Selayar, KM Sabuk Nusantara 85 berasal dan berangkat menuju Bantaeng, dan yang terakhir ada KM Sabuk Nusantara 52 berasal dan juga berangkat menuju ke Macini Baji. Dari data yang kami dapatkan dari PT Pelni yang menyatakan bahwa memang dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ada 3 tujuan favorit dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang pertama yaitu menuju ke Surabaya, Jawa Timur, menuju ke Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan yang terakhir yaitu menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Audrey. Meskipun memang sudah dilalui untuk puncak arus mudiknya di Pelabuhan Makassar, tapi masih banyak warga atau masyarakat yang baru melakukan perjalanan mudiknya hari ini. Lalu bagaimana pantauannya di Pelabuhan Merak, Banten? Saya mau sapa ada jurnalis Kompas TV Edwin Zan dan juga juru kamera Julian Fernando. Edwin, kalau kemarin tadi pagi sampai dengan sore ini masih banyak yang melakukan perjalanan mudik ya melalui Pelabuhan Merak. Bagaimana kondisinya malam hari ini, Edwin?
Selamat malam Audrey dan juga saudara. Untuk keadaan dari malam ini sendiri di tempat saya melaporkan khususnya di pelabuhan eksekutif dari maksud kami dermaga eksekutif Pelabuhan Merak memang terpantau lengang karena memang kalau dilihat dari angka dan memang ini sudah diantisipasi oleh PT SDP bahwa akan ada perbedaan volume kendaraan jika dibandingkan dengan kemarin. Jika kalau kita bandingkan dengan hari kemarin Audrey dan juga saudara, itu berarti masuk ke puncak arus hari kedua. Karena 17 hingga 19 yang memang merupakan prediksi dari PT SDP ini termasuk cukup berbeda signifikan karena memang dari antrian depan hingga kantong parkir malah ini tidak ada antrian yang berarti. Nah, Audrey dan juga saudara, namun bukan kita berbicara soal antrian sepi lalu berarti tidak ada yang datang dari hari ini. Nah, karena tercatat dari pukul 00.00 dini hari tadi hingga jam 12 siang sudah masuk ini lebih dari 119.000 penumpang dan ini merupakan angka yang dicatat oleh PT SDP Cabang Merak menunjukkan kenaikan 20% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu berikutnya di sini total kendaraannya ini lebih dari 34.900. Ini naik 23%. Untuk total dari kendaraan dan penumpang ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun lalu dan ini berartinya disebut oleh PT SDP ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan karena telah menyentuh angka 20%. Dan Audrey dan saudara, ini ada data yang juga cukup menarik dan ingin saya ajak bagi saudara untuk melihat bahwa untuk di tahun ini penumpang favorit ini meningkat di roda 2 dan juga mereka yang datang perseorangan atau pejalan kaki. Nah, di sini tercatat untuk penumpang pejalan kaki ini naik 29% di angka 8.400 dan untuk kendaraan roda 2 ini naik hingga 31% sama dengan angkutan-angkutan besar logistik lainnya dengan angka 31%. Nah, ini angka yang diperoleh dan bersama dengan laporan saya sekarang, Audrey dan juga saudara, telah diadakan konferensi pers bersama dengan jajaran direksi dari PT SDP Indonesia Ferry untuk melihat bagaimana kemudian melihat bahwa hilal telah ditetapkan 1 Syawal dari 1447 Hijriah barusan saja kita dengar, dan ini juga yang akan mempengaruhi pelayanan yang ada di setiap posko-posko di Pelabuhan Merak di 7 dermaga yang kemudian nanti apakah akan dioptimalisasi di 5 dermaga saja atau bagaimana nanti akan kita dengarkan bersama update-nya usai dari konferensi pers yang tengah berlanjut bersama dengan laporan saya ini. Lalu ada juga saudara yang perlu dicermati oleh para penumpang yang mungkin baru ingin bermobilisasi, bermudik baik dari Pulau Jawa ke Sumatera ini juga harus mengantisipasi keramaian di jalan karena disebutkan tadi pagi hingga siang hari memang volume kendaraan cukup meningkat hingga ada penyekatan atau delay system yang diterapkan oleh Polda Banten di arah masuk tol Merak. Jadi memang ada beberapa penyekatan. Nah, ini dilaksanakan secara situasional, Audrey dan juga saudara. Jadi untuk waktu favorit sore hingga tengah malam nanti kemungkinan terjadi delay system juga masih tinggi karena memang kita akan melihat kondisi jam-jam favorit warga untuk bermudik, terutama mereka yang bermudik menggunakan kapal penyeberangan. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan, Audrey. Untuk sementara kami akan kembali update untuk Anda untuk sekarang kembali ke studio, Audrey. Sama dengan Pelabuhan Makassar, di Pelabuhan Merak juga puncak arus mudiknya sudah lewat, tapi masih juga banyak warga yang baru melakukan perjalanan mudiknya hari ini. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, ada Edwin Zan dan sebelumnya ada Linda Wirawan. Saudara, arus mudik lebaran di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur dipadati ribuan pengendara roda 2. Kami kembali dengan informasinya saat lagi. Saudara, sebuah mobil travel yang mengangkut pemudik terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri, tapi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek mengalami macet panjang. Sebuah mobil travel terbakar tepatnya di kilometer 39 ruas tol Jakarta Cikampek, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis pagi. Peristiwa ini bermula saat kendaraan minibus travel melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek dengan membawa 15 pemudik dengan tujuan Brebes, Jawa Tengah. Namun tiba-tiba mobil mengeluarkan asap dari bagian dashboard mobil yang disusul dengan kobaran api. Api dengan cepat membakar dan menghanguskan seluruh badan mobil. Ada belasan penumpang atau para pemudik, seluruhnya berhasil menyelamatkan diri dan dievakuasi
ke pos pengamanan dan pelayanan mudik terdekat. Sejumlah petugas yang tiba di lokasi dengan sigap berupaya melakukan pemadaman. Sementara api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan menerjunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Seluruh barang-barang milik penumpang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting di bagian mesin. Kemudian yang terbakar itu mobil travel berisikan penumpang dan barang-barang para pemudik. Kemudian barang-barangnya habis terbakar. Kemudian ada 1 unit sepeda juga di dalam mobil tersebut, minibus HS. Saudara, memasuki puncak arus mudik Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu mulai dipadati penumpang. Hingga 7 hari jelang Lebaran tercatat ada sebanyak 11.000 lebih penumpang sudah datang dan berangkat melalui bandara. Lalu lintas kedatangan dan keberangkatan pesawat sudah terlihat meningkat seiring dengan aktivitas masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Sejak musim mudik Lebaran hingga sekarang, jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu tercatat mencapai 11.471 orang. Sementara untuk jumlah penerbangan sudah mencapai 92 penerbangan. Pihak bandara menyebut puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada hari ini, yang mana jumlah pergerakan penumpang ini diprediksi mencapai sekitar 3.400 lebih orang, baik penumpang yang datang maupun yang berangkat. Dari jumlah penumpang ada kenaikan 1,3, dari jumlah pesawat kurang lebih sama, 92 pesawat. Itu ada penambahan extra flight, 3. Kami prediksi kurang lebih jumlah penumpang datang dan pergi hampir kurang lebih 3.200. Yang ini berikutnya kita lihat arus mudik Lebaran di Jembatan Suramadu, Surabaya dipadati pengendara khususnya roda 2. Bahkan sempat terjadi antrean panjang di jalur sepeda motor dari sisi Surabaya. Mengurai kemacetan karena akses yang padat, petugas sampai harus membuka jalur mobil untuk bisa dilalui pengendara roda 2. Mengurai kemacetan, polisi menerapkan buka tutup jalur mobil agar bisa mengurai kepadatan bagi pengendara sepeda motor. Berikutnya ini pantauan lalin di tol Cikopo Palimanan atau Cipali yang terpantau ramai lancar, tapi kepadatan kendaraan tetap terjadi di sekitar rest area karena banyak kendaraan yang mengantre masuk ke sana. Jumlah kendaraan yang melintas pada hari ini bahkan menurun dibanding hari kemarin. Salah satu yang memengaruhi lalu lintas menjadi lebih lancar adalah pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari kilometer 70 hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Namun kepadatan yang menyebabkan antrean memanjang tetap terlihat seperti yang terjadi di rest area kilometer 166. Pantauan situasi terkini lalu lintas mudik di tol Cipali, Jawa Barat. Kita akan dengar laporan jurnalis Kompas TV. Di sana ada Medina Andas dan juru kamera Ganiar Febrian. Situasinya nampaknya lengang ya malam hari ini, Medina? Ya, Medina. Pantauan lalu lintasnya sepertinya lengang ya malam hari ini. Audrey dan juga saudara, untuk situasi arus lalu lintas di tol Cipali, tepatnya di kilometer 166 tempat saya melaporkan saat ini, memang terpantau masih konsisten ramai lancar sejak pagi tadi. Ini memang tidak macet. Dan juga untuk berdasarkan data yang kami dapatkan dari Humas Astra Tol Cipali, ini memang hari ini walaupun kita sudah memasuki puncak arus mudik, nampaknya terdapat penurunan lonjakan volume kendaraan, yang dimana berdasarkan data yang kami himpun dari Astra Tol Cipali ini ada sejak pukul 00 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, ini ada sekitar 100.000 kendaraan yang melintasi jalur Cikopo menuju Cirebon, sehingga ini mencatat terjadinya penurunan sekitar 2,7% jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada hari sebelumnya. Adapun sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah ini juga masih diberlakukan, Audrey dan juga saudara, yang dimana ini juga sudah diberlakukan sejak kemarin, tepatnya hari Rabu 18 Maret 2026 pada sekitar pukul 15:21 waktu Indonesia Barat, dan rencananya masih akan diberlakukan hingga esok hari, tepatnya Jumat 20 Maret 2026
dan akan berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adapun walaupun perlu diketahui juga Audi dan juga saudara, walaupun memang situasi di kilometer 166 ini terpantau masih konsisten ramai lancar, terdapat juga kepadatan di wilayah memasuki rest area kilometer 166A Tol Cipali, yang dimana kemacetan ini terjadi dikarenakan kendaraan pribadi yang ingin mengantre masuk ke dalam wilayah rest area. Kalau kita berdasarkan pantauan kami beberapa hari terakhir, ini biasanya memang ada jam-jam tertentu di mana rest area ini sudah mulai dipadati oleh para pemudik yang biasanya mulai dipadati ini pada saat jam-jam menjelang waktu sholat dan juga pada saat jam-jam menjelang waktu buka puasa. Namun untuk hari ini memang sudah mulai dipadati sejak pagi hari, mengingat kita juga sudah memasuki puncak periode arus mudik. Dan untuk mengantisipasi hal ini, dari pihak Astra Tol Cipali ini juga akhirnya memberlakukan sistem buka tutup di rest area, yang dimana ini artinya tidak ditutup secara total, namun kendaraan akan diarahkan untuk memasuki lewat jalur truk, karena jalur utamanya ini akan ditutup sehingga kendaraan akan memasuki lewat jalur truk. Namun jika tidak mendapatkan parkir, jika kapasitas parkir ini memang sudah terpenuhi, maka kendaraan akan langsung diarahkan keluar dan bisa melanjutkan perjalanan. Namun jangan khawatir, karena dari pihak Astra Tol Cipali ini juga sudah menyiapkan rest area selanjutnya, yakni ada di kilometer 207A yang jaraknya kurang lebih 36 menit dari rest area kilometer 166A Tol Cipali, Audrey. Pantauan arus lalu lintasnya malam hari ini di Tol Cipali lancar, waktu yang baik buat para pemudik yang baru melakukan perjalanan mudik melalui gerbang Tol Cipali. Terima kasih laporannya Medina Andas. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri di Istana Negara Kamis siang. Lalu apa saja poin-poin yang dibahas? Ulasannya akan hadir sesaat lagi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri di Istana Negara Kamis siang. Keduanya membahas berbagai persoalan termasuk masalah geopolitik dunia yang berpengaruh ke Indonesia. Pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung sekitar 2 jam. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pertemuan tersebut merupakan silaturahmi teman lama karena berlangsung dengan penuh keakraban. Hasto bilang berbagai persoalan bangsa dibahas, termasuk soal kondisi geopolitik dunia saat ini yang memengaruhi Indonesia. Megawati kemudian memberikan masukan kepada Presiden Prabowo sesuai dengan pengalamannya dalam menyelesaikan krisis. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret lalu mengundang mantan Presiden dan juga Wakil Presiden. Ketika itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir, tapi Megawati tidak hadir. Ibu Megawati mengatakan ini adalah pertemuan teman lama, sehingga berlangsung dengan penuh keakraban selama lebih dari 2 jam. Di dalam pertemuan kedua pemimpin tersebut dibahas berbagai persoalan bangsa dan negara, termasuk persoalan geopolitik yang kita hadapi saat ini. Tentu Ibu Mega dalam pengalamannya yang luas menyelesaikan krisis multidimensi, beliau menyampaikan berbagai hal terkait dengan sense of urgency dan sense of priority sesuai dengan pengalaman beliau di dalam menyelesaikan krisis. Jauh sebelumnya, kalau kita ingat di awal April 2025, kedua tokoh ini, Prabowo dan juga Megawati, sempat bertemu di kediaman Megawati. Namun pertemuan kala itu berlangsung 4 mata. Presiden Prabowo Subianto Kamis ini bertemu dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Apa saja poin-poin yang menjadi pembahasannya kita akan tanyakan kepada politisi PDI Perjuangan Ansy Lema. Bang Ansy, selamat malam. Ya. Selamat malam Audrey. Bang Ansy, jadi pertemuan selama 2 jam antara Presiden Prabowo dengan Bu Mega, apa saja sih poin-poin utama yang dibahas? Ya, ini pertemuan dua tokoh ini tentu kita sambut baik ya, sebagai pertemuan tokoh bangsa yang merupakan sahabat lama, berbeda
posisi politik hari ini, tetapi mau duduk bersama, mau berbincang tentang masalah-masalah bangsa yang strategis, vital, dan juga fundamental, tentu ini membawa kesejukan dan keteduhan sendiri bagi kondisi perpolitikan nasional, apalagi jelang Idul Fitri 2 hari mendatang ini. Audrey, kalau ditanya apa yang dibicarakan, tentu yang dibicarakan ini adalah menyangkut persoalan bangsa dan negara dan menyangkut kepentingan rakyat. Seperti tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto, yang antara lain diperbincangkan oleh dua tokoh ini adalah menyangkut dinamika geopolitik dan dampaknya terhadap ekonomi nasional, regional, dan juga pada tingkat lokal. Tentu ini menjadi perbincangan yang menjadi fokus perhatian dari kedua tokoh, mengingat tentu Presiden Prabowo ingin mendapatkan insight dari Ibu Megawati yang pernah memimpin Indonesia persis di saat-saat Indonesia mengalami transisi, mengalami krisis pada saat itu. Nah, berarti artinya ini undangan Presiden Pak Prabowo lagi kepada Bu Mega, karena kan beberapa waktu lalu juga Presiden sempat mengundang Presiden terdahulu dan juga Wakil Presiden terdahulu, namun kemudian kala itu Bu Mega tidak hadir. Apakah ini kemudian undangan kedua yang kemudian diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Bu Mega? Ya, Presiden Prabowo itu berbicara dengan banyak tokoh, mantan-mantan presiden dan wakil presiden, dan pada saat yang lalu Ibu Mega pada saat itu sedang memiliki acara internal PDI Perjuangan di Bali, dan pada saat ini beliau berkesempatan untuk bisa bertemu dengan Presiden Prabowo untuk menyampaikan pandangan-pandangan ekonominya, pandangan-pandangan politiknya. Dan kita tahu diskusi pagi tadi hingga siang hari, lebih dari 2 jam ini berlangsung dengan sangat baik. Ibu Mega menekankan sejumlah hal ya, antara lain menyangkut bagaimana pengalaman beliau mengatasi krisis dan pentingnya proses pengambilan kebijakan itu menekankan pada aspek sense of urgency dan juga sense of priority. Dan Ibu Mega menegaskan juga terkait dengan geopolitik ini, politik Indonesia bebas aktif, kepeloporan Indonesia dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, dan komitmen Indonesia untuk terus mendorong perdamaian dunia dengan mengedepankan hukum internasional dan diplomasi internasional. Bang Ansy, tadi Bu Mega juga kemudian menyampaikan nggak sih pada saat beberapa waktu lalu kan Dubes Iran untuk Indonesia juga bertemu dengan Bu Mega begitu. Nah, apakah di dalam tadi bertemu dengan Pak Prabowo, Bu Mega juga menyampaikan poin-poin yang dibahas pada saat beberapa waktu lalu juga bertemu dengan Dubes Iran untuk Indonesia? Ya, Ibu Mega juga menyampaikan perjalanan ataupun lawatan beliau beberapa waktu lalu ke Timur Tengah antara lain ke beberapa negara, dan juga berdiskusi soal politik luar negeri Indonesia. Garis politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, tidak berdiri pada satu blok kekuatan politik tertentu, tetapi berada pada kekuatan untuk mendorong diplomasi internasional, mengedepankan dialog global, dan juga berupaya untuk mendorong perdamaian global. Dan ini yang merupakan esensi dari politik luar negeri Indonesia yang kita kenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Dan tentu semangatnya adalah menghormati kedaulatan negara bangsa di dunia dan menolak bentuk-bentuk neokolonialisme, neoimperialisme. Dan sebenarnya politik ini juga sudah dimengerti dan dipahami betul oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi selain pembahasan tadi soal kondisi dunia, perang di Timur Tengah antara Iran, Amerika, dan juga Israel, apakah juga ada pembahasan khusus nih soal politik nasional yang artinya antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Prabowo? Kita tahu bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri itu adalah seorang pemimpin yang memberi diri dan pasang badan bagi tegaknya demokrasi, pembangunan demokrasi di Indonesia. Ibu Megawati betul-betul konsen agar demokratisasi kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil itu betul-betul diapresiasi dan dihormati oleh negara. Karena itu praktek-praktek yang mengingkari humanisme universal, yang melanggar hak asasi manusia, itu tentu harus dilawan oleh negara. Dan PDI Perjuangan tentu berada pada posisi untuk mengisi ruang publik ini dengan diskursus deliberatif, diskusi-diskusi publik, sehingga proses politik ini diisi dengan dialog-dialog yang bermartabat.
Karena itu tentu Ibu Mega dalam dialog itu menegaskan bahwa sangat menentang keras praktek-praktek kekerasan terhadap proses demokratisasi yang sedang berjalan. Ini berarti artinya termasuk pembahasan soal belakangan aktivis kontras begitu yang terkena penyiraman air keras begitu? Ya, yang pasti bahwa PDI Perjuangan berada pada posisi untuk terus mendorong proses demokratisasi dan berharap bahwa negara, pemerintah Presiden Prabowo berada satu nafas, satu spirit dalam upaya untuk memperkuat proses peradaban, pembangunan peradaban demokrasi di tanah air kita. Oke, sudah kita tangkap pesannya tadi antara pertemuan Kamis siang ini antara Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih politisi PDI Perjuangan Ansi Lema. Saudara, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat setelah Iran kembali merilis rekaman gelombang ke-62. Sejumlah rudal Iran diluncurkan dalam serangan gelombang ke-62 untuk membalas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah fasilitas energi milik Iran. Rudal yang diluncurkan Iran menargetkan aset militer dan energi milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Rudal klaster Iran menghujani langit Israel. Peluncuran rudal ke wilayah Tel Aviv sebagai balasan atas pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani. Suara sirine terdengar sebagai bentuk peringatan warga Israel adanya serangan. Israel klaim berhasil mencegah sebuah rudal yang meluncur ke arah Israel Utara, tepatnya di kota Nahariyah. Rekaman video menunjukkan rudal tersebut melesat melintasi langit malam di atas kota. Kemudian terlihat ada ledakan. Juru bicara pemerintah kota Nahariyah menyebut ledakan ini berhasil atau merupakan hasil penjegatan yang dilakukan Israel sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dikutip dari Press TV, pasukan Hizbullah klaim serangan roket mereka berhasil menyasar markas pasukan Israel di Jatun sebelah timur permukiman Nahariyah, Israel. Belum ada keterangan dari militer Israel soal serangan ini. Hadapi ancaman Amerika Serikat dan Israel, Garda Revolusi Iran memamerkan kesiapan pasukannya. Dalam video berdurasi sekitar 1,5 menit, Garda Revolusi menunjukkan pasukan dengan senjata lengkap. Sebelum perang dengan Amerika Serikat dan Israel, militer Iran sempat berlatih bersama Rusia. Saudara, setelah Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Ali Larijani dan Komandan Pasukan Basij Iran Gholam Reza Soleimani tewas dibunuh Israel, kini Menteri Keintelijen Israel Ismail Khatib terkonfirmasi tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengonfirmasi Menteri Intelijen Ismail Khatib tewas dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel pada Rabu waktu setempat. Melalui unggahan di platform X, Pezeshkian mengecam keras kematian tersebut sebagai pembunuhan pengecut. Ia juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya sejumlah tokoh penting Iran dalam waktu berdekatan. Ia menambahkan duka tersebut dirasakan seluruh rakyat Iran. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan Khatib tewas dalam serangan udara terarah. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah memberikan otorisasi tetap kepada militer Israel untuk menghabisi pejabat tinggi Iran lainnya tanpa perlu persetujuan tambahan.
מנהיג איראן בפועל לריג'ני וראש ארגון רצח בעם, הבסיג' סולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל מודיעיני ומבצעי ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את כולם. Kematian Esmail Khatib menambah daftar panjang pejabat Iran yang tewas dalam waktu singkat. Selain Khatib, Kepala Keamanan Iran Ali Larijani juga dilaporkan tewas sehari sebelumnya. Komandan Basij, Gholam Reza Soleimani, turut menjadi korban dalam serangan di Teheran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh disebut tewas dalam gelombang serangan awal oleh Amerika Serikat dan Israel. Militer Amerika Serikat kembali merilis rekaman yang disebut sebagai serangan pasukan AS ke aset militer Tiran. Rekaman yang dirilis menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang. Kepulan asap besar terlihat dari lokasi yang menjadi sasaran. Tanggal dan lokasi tidak dijelaskan, namun diduga pada minggu ketiga operasi gabungan AS Israel melawan Iran. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, saudara, menghantam ladang gas Iran di Pars Selatan, Provinsi Basher. Asap dan api terlihat di dekat ladang gas Iran yang menjadi cadangan gas alam terbesar di dunia. Ladang gas ini memasok sekitar 70% gas alam domestik Iran. Juru bicara militer Iran menegaskan akan melakukan serangan balas dendam terhadap mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap infrastruktur energi di Iran. و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. Amerika Serikat, saudara, menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 169 miliar rupiah bagi siapapun yang memberitahu keberadaan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Keberadaan Ayatullah Mojtaba Khamenei hingga saat ini masih simpang siur. Sejak dirinya ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan sang ayah Ayatullah Ali Khamenei, belum sekalipun Mojtaba muncul ke publik. Amerika Serikat dan sekutunya Israel masih mencari keberadaan Mojtaba. Amerika Serikat bahkan menggelar sayembara berhadiah bagi siapapun yang dapat memberikan informasi soal keberadaan Mojtaba Khamenei dan para petinggi Iran. Departemen Luar Negeri AS pada 13 Maret 2026 menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 169 miliar rupiah. Selain pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei, sayembara juga menyangkut Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, Menteri Intelijen dan Keamanan Esmail Khatib, dan 7 orang petinggi Garda Revolusi termasuk Ali Larijani yang dikabarkan gugur dalam serangan terbaru AS Israel. Israel mengaku bertanggung jawab atas kematian Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengatakan Amerika Serikat menjanjikan hadiah untuk siapa saja yang dapat menangkapnya, namun Israel melakukannya secara sukarela. Soleimani was under US and EU sanctions for his role in repressing Iranians. Larijani was also under US sanctions for the same reason, with a $10 million prize on his head. We did it for free. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga masih mempertanyakan keberadaan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Well, I mean, a lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, the one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy.
and he hasn't spoken because the Ayatollah would sit and he'd spew hate from a form of a throne. But you see him a lot, right? This one we haven't seen at all. So that could be for a lot of different reasons. Namun Iran membantah kabar buruk apapun yang mengarah pada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh mengatakan, Mojtaba memegang kendali dan dalam keadaan sehat. I'm not in the business of speculations. You know that. We are just working by facts. He's healthy, he's in charge, and he's doing whatever is supposed to be done by him. Sebelumnya dilansir Times of India, Presiden Rusia Vladimir Putin diklaim secara pribadi menawarkan bantuan kepada Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei dikabarkan terluka saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari lalu dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, juga dilaporkan telah diterbangkan ke Rusia untuk menjalani operasi. Terima kasih sudah bersama kami menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saatnya kami pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi.